Materi kita kali ini yaitu mengenai pengalamatan memori. Pengalamatan memori merupakan mekanisme penyimpanan data yang ada dalam komputer. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam bentuk heksadesimal. Jadi, sebelum kita belajar tentang heksadesimal, kita mempelajari tentang bilangan biner. Jadi, apa itu bilangan biner? Sistem bilangan biner merupakan bilangan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Kombinasi kedua angka inilah yang akan digunakan untuk mewakili seluruh bilangan. Setiap digit dalam bilangan biner memiliki nilai tempat berdasarkan pangkat 2, mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Contoh dari bilangan biner yaitu 1010 yang setara dengan bilangan desimal 10. Berikut merupakan tabel bilangan biner. Bilangan desimal 1 setara dengan bilangan biner 1, bilangan desimal 2 setara dengan bilangan biner 10, dan seterusnya hingga bilangan desimal 10 setara dengan bilangan biner 1010. Jadi, bagaimana cara kita mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal? Ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, menulis bilangan biner dari kanan ke kiri. Kemudian, kalikan setiap digit biner dengan pangkat 2 yang sesuai. Kemudian, jumlahkan hasil perkalian untuk mendapatkan bilangan desimal. Agar lebih paham, kita langsung saja ke contohnya. Contohnya yaitu bilangan biner 101101 setara dengan bilangan desimal berapa? Sesuai dengan tahapan yang pertama, maka kita akan menuliskan atau memisahkan setiap karakternya, yaitu 1, 0, 1, 1, 0, dan 1. Setelah dipisahkan, maka kita kalikan dengan pangkat 2 yang sesuai. Yang pertama kita kalikan 2 seluruhnya, 1 kali 2, 0 kali 2, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan pangkat 2 yang sesuai. Bagaimana yang dimaksud pangkat 2 yang sesuai? Yaitu sebagai berikut. Dari bilangan yang paling belakang, yaitu 1 dikali 2, kita tambahkan pangkat 0. Kemudian bertambah 1 seterusnya hingga 1 kali 2 pangkat 0, kemudian 0 kali 2 pangkat 1, kemudian dikali 2 pangkat 2, dikali 2 pangkat 3, dan hingga pada bilangan ini yaitu dikali 2 pangkat 5. Setelah itu kita hitung hasil perkaliannya. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Perlu diketahui bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya selalu 1. Sehingga 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1 dikali 1, yaitu 1. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 atau 1 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3 atau 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 4 atau 0 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 0. Perlu juga diketahui bahwa setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian yang terakhir yaitu 1 dikali 2 pangkat 5 atau 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Setelah kita menghitung hasil dari tiap-tiap operasi, maka kita jumlahkan hasil keseluruhannya, yaitu 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 32 sama dengan 45. Jadi, bilangan biner 101101 setara dengan bilangan desimal 45. Selanjutnya yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Tahapannya yaitu bagi bilangan desimal dengan angka 2 secara berulang. Kemudian, tuliskan sisa pembagian dari bawah ke atas. Hasil tersebutlah merupakan bilangan biner yang setara. Langsung saja ke contohnya yaitu bilangan desimal 70 setara dengan bilangan biner berapa? Yang pertama yaitu kita bagikan
bilangan tersebut dengan angka 2, yaitu 70 dibagi 2 sama dengan 35. 70 habis dibagi 2, sehingga sisanya adalah 0. Kemudian, angka 35 yang kita peroleh dari hasil pembagian 70 bagi 2, kita bagikan dengan 2, sehingga 35 dibagi 2 kita peroleh 17. Tentu saja 17 dikali 2 bukan merupakan 35. 17 dikali 2 yaitu 34. Sehingga sisa pembagian yaitu ada 1. Sehingga kita tuliskan di sini sisa 1. Begitu seterusnya hingga 0. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 0. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Kemudian 1 dibagi 2, hasilnya tidak mencapai angka 1. Sehingga kita tuliskan 0, dan di akhir kita tuliskan sisa 1. Setelah dibagikan keseluruhannya dengan 2, maka kita tuliskan hasil sisanya dari yang paling bawah hingga yang paling atas, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Sehingga bilangan desimal 70 setara dengan bilangan biner 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam karakter, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan huruf A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf A, B, C, D, E, F memiliki nilai yaitu untuk huruf A yaitu 10, untuk huruf B 11, seterusnya hingga huruf F nya yaitu 15. Contoh bilangan heksadesimal 25 itu setara dengan bilangan desimal 37 dan juga setara dengan bilangan biner 100, 101. Kemudian, bagaimanakah cara kita untuk mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal? Yang pertama yaitu bilangan biner kita kelompokkan menjadi 4 digit dari kanan, atau kita kelompokkan per 4 digit dari kanan. Kemudian, tiap 4 digit tersebut kita konversi menjadi heksadesimal. Setelah dikonversi, maka gabungan hasil konversi kita gabungkan. Tiap 4 digit hasil konversi kita gabungkan. Langsung saja ke contohnya, yaitu bilangan biner 110101 setara dengan bilangan heksadesimal berapa? Yang pertama, kita kelompokkan bilangan biner tersebut dari kanan ke kiri per 4 digit. Jadi kita peroleh 101011. Dari kanan ke kiri yaitu 101011. Kemudian karena yang bagian kiri tidak sampai 4 digit, maka boleh kita tambahkan 0 di depannya sehingga menjadi seperti berikut. Setelah itu kita dapat menggunakan tabel bantu bilangan desimal, yaitu 1248 yang sebelah kanan dimulai lagi dari 1248 sebelah kiri. Angka 1248 ini diperoleh dari hasil pangkat 2. 2 pangkat 0 yaitu 1, 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 4, dan 2 pangkat 3 yaitu 8. Setelah itu bagaimana kita menggunakan tabel bantu berikut. Kita lihat bagian mana yang merupakan angka 1, yaitu yang ditandai dengan huruf tebal, yaitu 1 berhubungan atau berkaitan dengan 1, sehingga kita lihat yang mana saja yang merupakan angka 1. Kemudian kita lihat bagian angka di bawahnya. Setelah kita lihat bagian angka yang di bawahnya, per bagian angka yang di bawahnya itu kita jumlahkan. Jadi, untuk yang sebelah kiri itu ada 1, yang di bawahnya ada 1, kemudian lagi 1, yang di bawahnya itu ada 2, sehingga 2 ditambah 1 kita jumlahkan menjadi 3. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, ada 2 bilangan 1 atau 2
ada dua angka 1, yang pertama bernilai 1, yang kedua bernilai 4. Sehingga 1 ditambah 4 hasilnya 5. Setelah diperoleh angka 3 dan angka 5, yaitu hasil konversi untuk tiap per 4 digitnya, maka kedua angka tersebut kita gabungkan sehingga menjadi 35. Sehingga bilangan biner 110101 setara dengan bilangan heksadesimal 35. Selanjutnya yaitu mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner. Dapat kita lakukan dengan cara tiap digit bilangan heksadesimal dikonversi menjadi 4 digit bilangan biner. Langsung ke contohnya, yaitu bilangan heksadesimal D4 setara dengan berapa bilangan biner? Yang pertama yaitu kita bagikan setiap karakternya, yaitu D dan 4. Setelah itu kita hitung untuk nilai D itu berapa, nilai 4 itu berapa untuk nilai desimalnya. Kembali ke slide sebelumnya, yaitu bahwa sistem heksadesimal terdiri dari 16 macam karakter, yaitu 0 hingga 9 dan A hingga F. Perlu diketahui untuk nilai 0 pada heksadesimal itu setara dengan nilai 0 pada bilangan desimal. Begitu seterusnya, bilangan 1 setara dengan 1, 2 setara dengan 2, hingga 9 bilangan heksadesimal setara dengan 9 bilangan desimal juga. Kemudian dimulai A itu dimulai dari 10, B11, C11, D12, maaf, A10, B11, C12, D13, E14, dan F15. Jadi, untuk nilai D kita peroleh bilangan desimal 13, kemudian untuk bilangan 4 heksadesimal kita peroleh nilai 4. Setelah itu, nilai 13 ini kita konversi menjadi bilangan biner seperti yang sudah kita coba pada konversi desimal menjadi bilangan biner. Bilangan akan kita bagi 2 sehingga habis atau sisa 0. Yang pertama yaitu 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 6 dibagi 2 sisa 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2 diperoleh 1, sisa 1. Kemudian 1 dibagi 2 tidak mencapai angka 1 sehingga kita tuliskan 0 dengan sisa 1. Kemudian kita tuliskan hasil pembagian atau hasil sisa ini dari yang paling bawah ke paling atas, yaitu 1101. Sehingga bilangan heksadesimal D setara dengan bilangan biner 1101. Begitu juga dengan yang bilangan heksadesimal atau bilangan desimal 4 kita ubah ke bilangan desimal. Bilangan heksadesimal kita ubah menjadi bilangan biner, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 0, 2 dibagi 2 sisa sama dengan 1 sisa 0, kemudian 1 dibagi 2 itu tidak mencapai angka 1 sehingga kita tuliskan 0 dan sisa 1. Kemudian sisanya itu kita tulis dari yang paling bawah yaitu 100. Perlu diketahui bahwa dimulai dari kanan sistem heksadesimal itu untuk diubah ke bilangan biner perlu kita kelompokkan menjadi 4 digit. Karena D masih terdiri dari 3 digit yaitu 100, maka dapat kita tambahkan angka 0 di depannya sehingga menjadi 0100. Setelah diperoleh nilai bilangan biner D yaitu 1101 dan bilangan biner 4 yaitu 0100, maka tinggal kita gabungkan saja sehingga bilangan heksadesimal D4 setara dengan bilangan biner 11010100. Jika kita ingin lebih mudah dan kita mempunyai tabel, kita juga dapat menghitung konversi dari bilangan heksadesimal menjadi bilangan biner. Contohnya yaitu bilangan heksadesimal D4 ingin kita ubah ke bilangan biner. Dari tabel berikut kita lihat dulu. Untuk heksadesimal D, nilai binernya itu 1101. Kita tuliskan saja langsung 1101.
Kemudian untuk heksadesimal 4, bilangan binernya yaitu 0100. Kita tuliskan langsung di sebelahnya yaitu 0100. Begitu juga dengan yang A3. Untuk A diperoleh bilangan binernya yaitu 1010. Langsung kita tuliskan 1010. Untuk 3 yaitu 0011. Kemudian langsung kita tambahkan di belakangnya 0011. Sehingga heksadesimal A3 setara dengan bilangan biner 10100011. Begitu juga dengan 7F. Untuk 7 bilangan binernya yaitu 0111 dan untuk F yaitu 1111. Sehingga heksadesimal 7F setara dengan bilangan biner 01111111. Sekianlah mengenai pengelamatan memori yang mencakup mengenai bilangan biner, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Terima kasih.